Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to dosen farmasi cantik. Oke guys, hari ini kita akan belajar substitusi elektrofilik aromatik bagian halogenasi. Ini kelanjutan dari materi pendahuluan substitusi elektrofilik aromatik secara umum. Mari kita belajar pelan saja ya. Jadi kita mulai dari definisi apa itu substitusi elektrofilik aromatik dengan tema halogenasi. Jadi ini merupakan reaksi di mana suatu senyawa aromatis atau benzena akan bereaksi dengan halogen. Contohnya adalah Cl, Br, dan I. Dengan adanya asam Lewis yang akan menghasilkan produk substitusi halogenasi dengan hasil yang baik. Apa saja asam Lewis? Jadi contoh dari asam Lewis itu meliputi AlCl3 dan FeCl3 untuk klorinasi, FeBr3 untuk brominasi. Gunaannya apa sih asam Lewis ini? Jadi tujuannya adalah membuat halogen menjadi lebih elektrofil kuat. Nah, ini contohnya kalau misalnya dari benzena bereaksi dengan klorida dan Br2 melalui reagen asam Lewis sehingga menghasilkan klorobenzena dan bromobenzena. Jadi itu yang harus kalian pegang, prinsipnya ada senyawa aromatis, ada halogen, terus ada reagen yang contohnya adalah asam Lewis. Untuk substitusi elektrofilik aromatik dari halogenasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah brominasi, di mana tersubstitusi halogen brom. Yang kedua klorinasi, tersubstitusi halogen klor. Iodinasi, tersubstitusi halogen iod. Dan terakhir fluorinasi, tersubstitusi halogen fluor. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, reaksi elektrofilik aromatik dengan cara brominasi. Nah, kita lihat tahapan dari reaksinya. Untuk tahapan yang pertama, ini terjadi suatu reaksi di mana brom akan bergabung, jadi memberikan sepasang elektronnya untuk berikatan kompleks dengan FeBr3. Gitu. Itu yang tahap pertama. Untuk tahapan yang kedua, kita ingat dari reaksi elektrofilik di pembahasan sebelumnya bahwa suatu cincin dari benzena, alkena benzena, atau sepasang elektron dari alkena, dia akan disumbangkan ke dalam brom, sehingga nanti akan terbentuk suatu ikatan antara karbon dengan brom yang ada di dalam benzena. Selanjutnya, kalau sudah terjadi ikatan, maka akan membentuk suatu ion arenium yang juga menetralkan muatan positif formal pada bromin lainnya. Nah, kita tahu kemarin kita belajar reaksi elektrofilik aromatik. Di sini alkena dari benzenanya dia akan menyerang dari Br, kemudian sepasang elektron Br-nya diberikan ke Br di sebelahnya yang lebih positif. Kemudian akan terbentuk suatu ion aronium dan ion FeBr4.
Itu yang tahapan kedua. Diingat ion arenium itu pembentukannya bersifat pelan ya. Kemudian yang step kedua adalah sebuah proton H, dia akan dikeluarkan dari ion arenium. H itu akan berikatan dengan ion Br dari kompleks yang terbentuk tadi. Setelah protonnya dikeluarkan dari ion arenium, maka pasangan elektron ikatan C dengan H akan diberikan ke rantai sebelahnya yang kekurangan elektron. Maunya kekurangan elektron dari mana? Ini bermuatan positif. Karena diberikan ke dalam cincin bensena sehingga bisa terbentuk suatu aromatisasi yang berikatan dengan halogen, yaitu Br atau bromobensena. Sedangkan proton H tadi yang berikatan dengan Br, dia akan membentuk asam bromida. Sedangkan ikatan kompleksnya akan membentuk FeBr3. Jadi akan kembali ke reagen elektrofilik, yaitu FeBr3. Oke. Terus yang kedua, reaksi elektrofilik aromatik untuk klorinasi. Untuk reaksi ini sama mekanismenya seperti brominasi, hanya saja katalis yang digunakan adalah FeCl3. Sehingga karena katalisnya FeCl3 namanya menjadi klorobensena. Untuk contohnya sendiri yaitu sintesis obat anti alergi loratadin atau yang dipatenkan menjadi claritin. Yang ketiga adalah reaksi aromatik iodinasi. Ini yang perlu kalian ketahui bahwa sifat iodium ini sangat tidak reaktif pada cincin aromatik sehingga perlu teknik khusus untuk iodinasi langsung. Apa yang perlu ditambahkan pada iodinasi langsung yaitu agen oksidator. Contohnya adalah asam nitrat, hidrogen peroksida, atau garam tembaga seperti CuCl2. Mengapa perlu ditambahkan oksidator? Ini supaya reaksinya lebih cepat dengan mengoksidasi I2 ke spesies elektrofilik yang lebih kuat, seolah-olah yang bereaksi itu adalah I+. Nah, ini caranya khas sehingga dia akan menghasilkan suatu produk substitusi. Bagaimana caranya? Kita lihat di dalam gambarnya ya. Jadi ada suatu iodida yang dia akan direaksikan dengan agen oksidator, bisa HNO3, H2O2 atau CuCl2. Ketika iodida direaksikan dengan peroksida, dia akan membentuk dua molekul ya, HOI atau I2 dengan direaksikan CuCl2, dia akan membentuk suatu I+ ya, kation iodida gitu. Nah,
Dari mekanismenya ini, maka sama seperti mekanisme pada umumnya dari elektrofilik aromatik. Jadi, alkena ini akan berikatan dengan I+ membentuk suatu ion arenium yang seperti yang mekanisme sebelumnya, bahwa ion arenium ini akan mengalami suatu pelepasan H+, penerimaan elektron sejumlah 2, kemudian H+-nya akan diikat oleh basa yang berasal dari ikatan antara elektrofil dengan neutropil. Nah, ini nanti akan membentuk suatu iodobenzena. Jadi intinya reaksinya sama. Kalau ada alkena direaksikan dengan elektrofilnya, kemudian dia membentuk ion arenium dan terjadi delokalisasi dan bentuk suatu halida benzena. Contohnya adalah biosintesis tiroksin, di mana tiroksin ini merupakan hormon tiroid yang terlibat dalam pengaturan pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Untuk reaksinya, maka asam aminotirosin pertama kali dilakukan diiodinasi oleh tiroid peroksidase. Nah, ini dia akan diiodinasi oleh enzim tiroid peroksidase, sehingga dia akan berikatan, I+-nya akan mengikat benzena ya, seperti ini, membentuk 3,5 diiodotirosin. Untuk agen elektrofilik iodinasi adalah I+, yang nanti dia ini bisa berasal dari asam iopoidous atau HIO yang terbentuk dari ion iodida melalui oksidasi dengan H2O2. Jadi intinya reagennya itu atau halogennya itu harus direaksikan dengan agen oksidasi seperti peroksida, sehingga nanti akan terbentuk tirosin yang berasal dari 2 tiroksin. Jadi akan terbentuk tiroksin yang berasal dari 2 molekul tirosin. Selanjutnya yang terakhir adalah fluorinasi. Nah, ini kebalikan dari iodinasi. Untuk fluor sendiri ini senyawanya atomnya ini terlalu reaktif sehingga akan memberikan hasil produk yang sangat rendah berupa monofluoroaromatik jika reaksinya secara langsung. Sehingga dalam reaksinya untuk fluorinasi ini perlu sumber F+, elektrofil F+, yang berasal dari FTEDA BF4 atau nama patentnya adalah select fluor. F positif nanti akan berikatan dengan cincin benzena ya, menghasilkan suatu produk ortofluorotoluena dan parafluorotoluena jika misalnya bahannya adalah toluena. Dari reagen FTEDABF4 ini, atom F-nya itu terikat dengan nitrogen yang muatannya positif. Jadi untuk iodinasi dan fluorinasi ini perlu tahapan reaksi dengan oksidator. Seperti itu. Berbeda dengan brominasi atau fluorinasi, dia akan berikatan langsung dengan asam
Lewisnya. Contoh obatnya yaitu untuk reaksi fluorinasi adalah sitagliptin atau nama patennya Januvia yang digunakan untuk diabetes tipe 2 dan fluoxetine dengan paten Prozac untuk antidepresan. Kalau kita lihat dari sitagliptin ini dia punya 3F di cincin bensenanya, sedangkan fluoxetine dia F-nya ada jumlahnya 3 hanya saja pada terikat pada rantai sampingnya atau karbon di rantai sampingnya. Itu bedanya antara sitagliptin dan fluoxetine. Nah, ini untuk latihannya silahkan dikerjakan. Untuk mekanisme dari beberapa senyawa ini ada 3. Berikan mekanisme rinci pada masing-masing reaksi, sertakan kontribusi struktur resonansi ya pada intermediate ion arenium. Karena semuanya kan pasti membentuk ion arenium. Jadi silahkan gambarkan juga resonansinya untuk mengukur apakah kalian sudah paham atau tidak. Baiklah, kalau misalnya ada pertanyaan bisa tambahkan di kolom komentar. Kalau misalnya bingung, bisa bertanya juga. Terus update di channel saya dengan bunyikan loncengnya dan share ke teman-temannya. Nah, baiklah, semoga sukses dalam belajar kimia organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.